Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara apaan sih? Juga bingung ada murid lagi. Ini murid ketuaan. Oke, teman-teman, ini penampilan perdana kita di acara hari ini. Tuh tulisannya kecil, gibah. Kita hari ini menggibah ya, tapi gibahnya syar'i. Mau tahu apa itu gibah? Gibah gelitik hari ini bersama hamba Allah. Nah, jadi mudah-mudahan hasil gibah kita hari ini menghasilkan apa ya? Menghasilkan tontonan yang menarik ya buat teman-teman semua. Ini kebetulan ada 3 narasumber ini yang memang Narasumber. Narakaka. Oke. Jadi 3 orang ini yang biasa beliau ini kan daripada gibah di depan kantor mending gibah di podcast ini. Nah, kita perkenalkan yang paling muda di sini ya. Yang paling muda yang pakai baju sekolah. Mbak, ini bersama dengan Kang Ito. Kang Ito, apa kabar Kang Ito? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yang sebelah baju merah ini yang agak sedikit muda. Nah, namanya Kang Riki. Kang Riki, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang di sebelah kiri saya ini kebetulan dulu ketua kelas saya ini. Kalau ada yang nonton alumni SMA 5, tapi udah tahun jauh ya tahunnya ya, bukan. Jadul. Ini Kang Opi. Kang Opi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sini kita mau ngapain yuk? Mungkin ada yang tahu? Ya gibah. Katanya Kita suruh di sini. gibah gitu. Disuruh gibah ya. Kalian udah tahu? Tapi jelek judulnya kayak gini. Iya. Judulnya ini pengertiannya apa dulu ya kan? Takutnya ini malah Jadi salah arti nih orang. Jangan ya itu tadi gibah ya, gelitik hari ini bersama hamba Allah. Sama Mbak. Jadi judul tema gibah kita apa ya? Ini apa yang mau kita gibahin nih, Bro? Kayaknya bagus Pak Ito sih. Iya, mumpung ini karena dia pakai baju sekolah ya. Baju sekolah kan. Iya. Apa kabar sekolah hari ini? Kalau lihat muka-mukanya ya, ini Masalahnya gurunya ini masih ada atau enggak? Banyak. Pertanyaan saya cuma itu. Satu doang. guru. Saya mau ngejar paket aja sebenarnya. Paket apa? Paket kogo. Yang jadi pertanyaan saya, muridnya setua ini. Gurunya setua apa? Gurunya seberapa? Gurunya masih ingat atau enggak? Jangan-jangan yang jadi gurunya itu nanti malah baru mau baca bismillah gitu, assalamualaikum langsung tepar ya. Datang. Pak Ito dulu bukan dulu ya, sekarang kayaknya sekolah di SMK di 2 ya. Iya. Jangan SMK di 2 ya. Iya. Gak apa-apa dong kita ini ya sebutin boleh. merek ya. Jurusan apa, Pak? Hah? Jurusan apa? Jurusan properti. Wali murid. Jurusan wali murid. Ada jurusannya. Jurusan apa, Pak? Zaman-zaman sekolah dulu memang enak sih, ya kan? Enak ya? Iya. Jadi Mengenang nih, Iya. Mengenang ini, mengenang. Kenangannya ada. Mengenang ini. Kenangan. Masih ada memorinya ya? Masih. Iya. Cuma sih nggak pernah masuk ke kelas dulu. Nggak gitu. pernah. Terus di sekolah ngapain? Dia jadi gurunya masalahnya. Jadi guru. Ngaturin motor di depan itu. Oh, parkir. Iya. Tukang parkir. Biar rapi kan. Jadi sekolah. sambilan dia. Tapi masih ingat guru-gurunya masih ingat. Hah? Guru-gurunya masih ingat. Ya maling motor nih. Kalau guru sih beberapa aja yang diingat ya. Yang suka nyubit itu pasti diingat. Coba mungkin siapa tahu nonton. Iya. Tolong disebut. Tolong disebut guru-gurunya. Kasih permintaan Yang maaf. masih berkesan ingat di zaman mungkin dahulu kan. kala ya. Kalau muka sih lupa ya. Nama. Apalagi nama. Muka lupa. Nama lupa. Terus yang diingat ini apa? Omelannya. Oh, omelannya. Iya. Omelannya Zaman diingat. sekolah ya. Zaman sekolah dulu. Loh, sekarang bukan masih sekolah? Jadi ini Hah? bolos. Malah Bolos. kan Bolos. siswa abadi dia, siswa abadi. Siswa abadi. Wali muridnya masih ada. 2 kali mati udah. 2 kali mati. Ini generasi ketiga. Jadi waktu yang paling berkesan itu ya diomelin guru ya, Iya. Pak Ito ya. Oh, oke. Jadi kalian ini pernah nggak dulu diomelin sama guru? Nah, bagi yang pernah Dari muka-mukanya kayaknya pernah semua. pernah diomelin sama guru, silahkan ketik komen apa yang bikin kalian berkesan Waktu di sekolah. Waktu di sekolah diomeli oleh guru. Waktu pas lagi apa atau pas lagi Perkara ngapain. apa. Nah, nanti
yang paling bagus ya komennya nanti bakal dapat hadiah 1 unit motor tanpa stang, Rangka. tanpa rangka, cuman tulisan doang. Nggak, nanti dapat giveaway lah dari kita, insya Allah nanti bisa ngambil di kantor, nanti ada hadiah souvenir yang akan kita bagikan bagi yang komen terbaik. Terus bagi yang ingin bertanya-tanya silakan di kolom komentar yang ada di podcast kita. Ini online di mana sih? Online di mana nih? Oh, online-nya ini ada di Dodi_Indra sama ada di Sadinalen ya? Sadinalen. Kenapa kita lakukan gibah hari ini daripada teman-teman ini gibah? Ya, daripada teman-teman ini gibah nggak jelas, ya lebih baik dia bergibah di sini. Ya. Benar nggak? Betul. Iya, di sini kan syar'i gibahnya ya. Iya. Nah, apalagi ada mahasiswa abadi. Siswa abadi. Belum jadi mahasiswa. Belum lulus. Berarti yang komennya menarik ini disuruh ambil di Suruh antar kantor. material. Ya, di Kantor guru BK. Kalau kalian merasa tidak terhibur di sini, tolong dimatikan aja ya. Karena ini sebetulnya Pernah nggak kalian ngerasain ini ya? Apa namanya? Pak itu pernah nggak ngerasain dipanggil guru BK? Pernah. 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 Rasanya apa Pak? Jatuh cinta atau jangan-jangan malah justru guru BK-nya digodain sama dia? Laki-laki Pak. Oh lagi. Berapa kali? Tiap minggu kali ya? Enggak sih. Kalau pas waktu-waktunya ini aja di dalam kelas guru jelaskan ya saya mainan. Biasa sih pura-pura jatuhin apakah di bawah-bawah gitu. tapi ada yang dikerjain di bawah ini. Ada. Tujuannya jelas. Ada tujuan jelasnya lah. Gini. Dia tuh jatuhin apa di bawah gitu kan. Biasanya kalau orang jatuhin itu biasanya cermin dijatuhin. Kebanyakan rautan yang dijatuhin. Tapi rautan ada kacanya kan. Ngerti lah Mas Sofi ya? Tahu kan? Ngalaman Mas Sofi ini. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Baik. Tapi alhamdulillah sekolah Enggak, dia sekarang- mau berkaca di bawah. Alhamdulillah sekolah sekarang kan sudah rok yang panjang-panjang semua kan. Alhamdulillah. Ya, betul. Udah Sudah berubah, pada kan? pintar-pintar kan. Kacanya bukan kecil lagi, gede. Kalau dulu kan kacanya yang kecil-kecil yang bundar itu kan. Ya. Sekarang lebih pintar lagi. Kacanya lebar. cermin dirubah di bawah. Kaca spion. Pak Dodi masih ingat ukuran kacanya ya? Iya. Berarti paling sering nyimpan berarti. Di sekolah. Dia Nggak, punya stok kayaknya. Kan di zaman dulu kita masih pakai rotan itu ya. Kalau sekarang mungkin udah pada pakai HP ya. Malah justru untuk Pakai berkaca HP. itu pakai HP. Nah, itu bedanya di zaman saat orang tua kalian masih hidup. Saat orang tua kalian masih kuliah, sekolah, itu masih pakai yang rotan kecil, pakai kelereng kadang, mainannya main kelereng. Iya. Kalau nggak main kelereng main apa? Main gambar tuh Pak kalau Main gambar, ya main gambar atau main karet. Nah, kalau sekarang enggak, justru main kelereng itu pakai HP. Ada tuh aplikasi tuh kan. Nah, bedanya itu. Nah, kira-kira Ini saya nih. Saya sama Gini Pak Dodi nih. kalau ini. Ini sudah resmi nih pertanyaan ini buat saya sama Pak Dodi. Oke, ini saya mau tanya lagi teman-teman yang ada di sini ini 3 orang trio kuek-kuek ini. 3 orang ini kalau misalnya kalian ini kan biasanya sering gitu ya. Bolos ya? Bolos nggak? Pernah bolos nggak? Pernah bolos sama sih, bolos. Pernah. Pak Ito? Enggak. Pak Ito nggak pernah sekolah. Nggak pernah sekali. Sekolah dia. Nggak pernah sekali dia. Dia nggak bolos tapi langsung di rumah. Nah, Saya enggak bolos karena kalau saya bolos motor berantakan. Oh iya kita nggak parkir. Kalau saya bolos motor berantakan. Bahaya benar. Iya. Nah, bisa banyak ini ya. Iya. Pencurian malah ya. Iya. Iya benar. Bukan dalangnya Pak Ito. Bukan lah. Oke, jadi gini, biasanya kalian kalau bolos itu ada nggak tips dan triknya supaya bolos itu Nggak ketahuan. nggak ketahuan? ada bisa itu. Bisa. Saya Bisa. Ini pakarnya nih. Jadi kalau tips supaya mau bolos supaya nggak ketahuan ya, itu pintar-pintar berkamuflase. Ya. Caranya? Caranya gini, itu tergantung dari
kalau kita bahasanya otodidak mungkin ya, dadakan atau apa ya. Jadi kalau Ada saya juga gitu ya, bolos otodidak gitu. ada. Jadi saya pernah bolos. Kebetulan saya waktu sekolah ini ketua kelas sama beliau. Jadi saya bolos sama beliau dan ada 3 orang lagi. Saya bolos di kantin, ya kan. Pada saat saya balik mau ke kelas, itu kan lewatin toilet. Beliau ketahuan, saya ada di sebelah beliau tapi gurunya nggak bisa lihat. Di zaman dulu tuh sudah anak SMA tuh sudah jago gendam. Nah ini orang salah satunya. Terus kalau saya nggak salah itu gurunya habis itu tanya, bahkan saya dikira siluman waktu itu, karena bisa nggak ketahuan. Tapi kalau lebih hebatnya lagi Pak Dodi ini pintar nyamar. Nah, Jangan panggil bapak dong. Jadi nyamarnya gini, beliau ini waktu bolos, saya juga nggak tahu apa yang ada di pikirannya ya. Tiba-tiba dia bisa jadi tukang bakso. Tergantung situasi. Ini tergantung situasi. Kalau ada tukang mohon bakso. maaf, bapak-bapak polisi kalau ada yang pintar menyamar sudah ada teman saya. Jadi gini, saya punya cerita ya. Dulu waktu kami itu kan di sekolah itu sebut SMA-nya ya. SMA 5 itu waktu masih di dalam tahun 2000 berapa gitu ya. Di bawah 2002-an lah, sekitar segitu tuh. Itu tuh masih sering banjir. Jadi pas banjir itu kan kita nggak masuk sekolah dong. Seneng banget, pokoknya kalau udah banjir tuh seneng banget tuh. Berharap Masuk. hujan tiap pagi, Wak. Berharap banget gitu. Nah, pada saat banjir itu, kita ingat tuh dulu banjir itu biasanya 2 hari kita nggak masuk kan. Tapi besoknya tuh kita datang kan, pas surut itu biasanya kan mikir gini, udahlah Piket. ya, maksudnya udah nggak mungkin sekolah kan hari itu kan, besoknya itu kan setelah banjir. Bener dong, kita jalan gitu, keluar pagar ya kan, dengan santainya dengan 9 orang FC ya, bukan FC 4 ya. Nah, masalahnya waktu tahun itu sekolah itu ada pagarnya. Enggak ada pagarnya, karena nggak ada pagarnya. Iya, karena nggak ada pagarnya ya, karena nggak ada pagar, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Waktu angkatan ini nggak ada, belum. Jadi karena nggak ada pagarnya, kita tuh santai dong keluar, pede lah. Maksudnya ini mungkin nggak sekolah udah kan habis banjir kemarin kan. Jalanlah kita, dipanggil dong pakai toa sama guru, baru kita dipanggil, toa si guru bilang gini, woi kalian yang bersembilan kembali bersihin kelas gitu kan. Kita udah mulai gini nih, lirik ke belakang kan bareng-bareng. Nah, terus tahu nggak apa yang kita lakukan? Kita ngitung dong 1 sampai 3, cepet-cepetan lari. Jadi hitung 1, 2, 3, kabur. Begitu kabur, yang kedapatan 8, 1 nggak kedapatan, yang 1 itu saya. Kenapa bisa nggak dapat? Dan tukang bakso. Nah, bukan. Kalau kemarin kan jadi tukang bakso, nggak masuk ke rumah orang. jadi ceritanya gini, orang udah pada dikejar kan, dapat yang 1 udah dimasukin ke dalam mobil itu, ditendang, dipukul gitu ya, masuk ke mobil. Saya dong masuk nyelinap, ada orang lagi nyuci di dapur gitu kan, buka pintunya, si ibu tuh kaget. Iyalah. Hampir ibu tuh teriak, bener. Jadi akhirnya saya ini minta sama ibu tuh, Bu, tolong Bu, saya lagi dikejar ini Bu, kalau nggak saya ditangkap ini. Saya cerita sama ibunya, kenapa kok ditangkap? Iya Bu, soalnya teman saya berantem di sana, saya nggak ikut-ikut. Alasannya gitu. Akhirnya apa? Diselamatkan sama ibu itu. Makanya saya cari, sampai sekarang saya cari ibu itu nggak ada. Mau balas utang budi. Mas Budi. Nah, Tapi kalian pernah nggak nyemplungin kepala sekolah? Nggak pernah kan? enggak. Kualat loh itu, Pi. Itu kualat. Jadi nggak bisa kualat. jadi. tapi mau dibilang kualat juga, kita juga nggak Buktinya salah. berhasil juga anaknya. Tapi buktinya alhamdulillah lulus kan gitu. Iya. Tapi kalau mungkin Pak Muklis mungkin nonton Pak, saya mohon maaf Pak ya, karena saya juga nggak tahu kalau di situ ada posisi Pak Re. Maaf ya Pak. Kan posisi banjir ya. Iya. Banjir. Itu sekolah nggak ada pagarnya. Terus beliau mau ke dalam sekolah, beliau tanya, Mas, ini paretnya sebelah mana? Mungkin di sebelah situ Pak, saya tunjuk begitu kan. Iya. Beliau loncat, ternyata langsung di depan. Hanyut. Jadi saya mohon maaf Pak ya,
saya juga nggak tahu posisi Pak. Itu saya ditanya. Pak, ini pelakunya dulu Pak, masih ingat nggak Pak? Tolong Pak, minta pertanggungjawabannya sekarang Pak. Nanti saya approve Pak. Ya, jadi memang itu cerita ini ya, cerita yang apa namanya kalau kita masih di zaman-zaman sekolah itu memang luar biasa ya. Jadi kita pengen balik lagi rasanya ke zaman sekolah, benar nggak sih? Aku nggak terima sudah Pak kayaknya kalau balik lagi. Loh, bukan Pak itu masih ya sekarang ya, siswa abadi ya. Iya siswa Nah abadi. buktinya nih sekarang nih ada teman saya itu yang sampai sekarang menjadi siswa abadi karena dia saking cintanya sama SMA ini di depan kita. Iya. Iya. Cuma guru saya sampai sekarang nggak tahu wali murid saya, wali murid. Oleh kelas. Enggak, orang tua saya enggak tahu karena saya dulu kalau Udah tahu kalau sekolah gitu ya? enggak kalau dipanggil guru BK itu kan ada surat itu. Iya, surat panggilan. Panggilan orang tua kan, enggak pernah orang tua saya yang datang. Kalau enggak tukang ojek ya teman saya. Karena saya takut. Itu sama sih dulu saya Hah? gitu juga sih. Iya, pasti saya nyewa itu. Tukang ojek. Iya, Kalau udah kan? supir angkot saya panggil. Iya. Aku sih nggak ada kenal supir angkot ya. Om, Iya. tolongin dulu. Supir angkotnya dia. sambil jadi siswa sambil supir angkot. Sekalinya dia ngambil dong ini, ngambil apa namanya di pinggir jalan gitu kan penumpang gurunya di samping lagi. Kamu tadi kan yang saya panggil. Kamu ingat-ingat saya bilang gurunya kan di samping. Ingat-ingat saya ada murid yang mirip kayak kamu loh. Oh iya kapan saya kali pernah. Tapi karma itu memang ada ya. Saya dulu kalau naik angkot itu nggak pernah bayar. Nah, oh. Begitu jadi supir angkot juga begitu juga. Memang ada karma itu memang. Cuman saya ingatin aja anaknya itu terus saya nggak bayar. Oh berarti saya iya. Yang langsung ada Hah? yang Kan, ada yang kan penuh kan satu dalam mobil itu kan penuh kan. Jadi ada yang beberapa aja yang bayar kan. Nah begitu juga saya dulu. Jadi ingat Hah? Pak Ito ingat. Ingat. Kak Jadi Ito setiap ingat. begitu turun, saya di belakang teman saya aja, begini-gini aja teman saya bayar, dia pergi, aku pergi juga sudah. saya liatin, saya jadi supir angkot begitu Berarti juga. waktu di zaman itu supir angkot itu ingat Pak Ito juga itu. Ini orang yang nggak pernah bayar nih. Tapi kalau anak-anak sekarang kayaknya kalau sekolah sudah pakai kendaraan pribadi ya. Iya. Jadi cerita begitu Ya. nggak ada ya. Iya. Enggak ada. Kurang. Kalau zaman kita dulu, iya. yang paling apa selalu yang paling belakang. Ya. Karena tiap turun angkot belakang pin. Iya Itu kan? kalau pas waktu pulangan, tapi kan kalau pas waktu turun sekolah kan sama-sama bareng, Pi. Iya. Nah, kalau pas waktu pulangan memang begitu, belakang. Begitu ujung-ujung sampai belakang, begitu dia bayar. Ada orang yang Pasrahkan hidup. Iya, pasrah kan sudah hidupnya. Nangis aja di depan pintu. Ampun om, gitu aja. Bukan saya Om. Dipasrahkan sudah hidup nih. Iya, sampai dicatat namanya temannya itu. Ini om namanya om. Sampai dikasihkan sama supir angkotnya itu. Saking takutnya dia. Nah itu cerita-cerita yang kayak gini yang memang seru banget ya. Kalau sekarang udah pada pakai Gojek, Iya. kalau nggak punya kendaraan pakai Gojek. Nah saya ngeliat sekarang ini kurang ya ininya apa namanya kurang ceritanya. Jadi buat bahan cerita kita nanti di hari berikutnya misalnya nanti ada anak cucu dan sebagainya itu jadi kurang. Makanya fenomena di zaman sekarang ini yang serba era digital itu memang luar biasa ya apa namanya perubahannya. Jadi memang ya ada min ada plus. Memang kalau di zaman dulu itu kita harus jalan kaki. Iya. Iya. Jadi kan masuk ke saya kalau beliau mah enak, dia udah punya mobil. Nah kalau saya itu dulu masih ingat banget harus jalan kaki dari SMA 5 itu sampai keluar tempat angkot. Itu tiap hari. Tapi asik. Kenapa? Karena bareng-bareng. Iya. Karena bareng-bareng kebersamaannya ya. Nah kalau sekarang begitu keluar dari depan gerbang udah Pisah dah. udah Goncengan kan? ya Pakai udah ada yang motor. punya motor sendiri atau mobil itu udah lumrah lah ya. Dulu juga ada sih, cuman jarang. Nah yang sekarang yang kurang serunya itu ya kalau sekarang ini kadang ya udah di depan udah punya ada Gojek. Masing-masing dia pulang. Kalau dulu paling kan tukang Iya. ojek ya, tukang ojek itu juga jarang juga orang mau pakai anak sekolah kan berapa sih? Mahal kan? Iya, berapa ininya? Kecuali langganan jemputan dari Kalau dulu kan kita pulang sekolah jarang mau sampai di rumah kan? Iya. Iya kan? Ngobrol dulu di pinggir jalan dia sambil nungguin angkot kan? Benar. Nah, jadi gitu tuh guys. Kalau kalian Jangan di sana ditiru punya- tapi ya. punya jangan ditiru lah. Jadi termasuk Pak Ito ini tolong jangan ditiru sampai sekarang dia masih sekolah masalahnya. Murid abadi. Murid abadi. Bahkan sekolahnya sudah dipugar. Kasihan orang tuanya.
orang tuanya itu sampai sekarang harusnya dibiayain, dia masih ngebiayain gitu. Jadi kalian pergunakanlah kesempatan sebaik-baiknya kalau lagi sekolah, benar-benar harus sekolah yang rajin, yang pintar, jadi kebanggaan kedua orang tua. Biar nggak jadi murid abadi kayak saya. Benar. Ini contohnya ini Kang Ito ini di sini pun juga karyawan abadi. Masuk. Jadi beliau ini ya luar biasa ya, jasanya di sekolah itu turun temurun sampai sekarang. Terima kasih Pak Ito. Turun temurun. Terima kasih. Oke, saya mau tanya lagi nih. Kalau masih ingat kan kantin? Iya Masih. Sekolah ada kantin kan? Kalau anak-anak sekarang ada kantin nggak? Ada dong, Ada. Digital. Digital. Kalau Jadi sekarang pesenan mungkin. pesen Gojek, Modern. Iya. Kalau Nah, kita kayak dulu gitu. kalau kita dulu makan gorengan 10 itu bisa 5. dia lebih enak, bisa buka jendela sebelah langsung ada tukang gojeknya di bawah. Iya. Kalau kita dulu kan harus keluar sekolah dulu kan? Iya, keluar pagar dulu. Palingnya nggak berani datang. Nggak Kalau berani. sekarang Gojek canggih-canggih, langsung di depan jendela. Ya. Kalau dulu kita gorengan 5 aja bayar bisa 3. Betul. Iya. Saya Nah, dulu Salome. Nah, ini yang mau saya tanyakan ke kalian nih. Kalau waktu di kantin itu kenakalan apa sih yang kalian lakukan? Masih ada dong. Ada Pasti. sih, banyak. Salah satunya pasti merokok. Lakukan apa? Merokok, Merokok, iya kalau kan? merokok di kantin enggak. Kalau bayar gorengan kurang ya. Tuh kalau merokok soalnya SMA 5 tuh baik. Iya, Jadi dikasih ya. disediakan ruang Dikasih. khusus. Tolong didengar ya. Masa iya sih? Tolong- Enggak ada. Mau ke sekolah Enggak ada. Itu gudang tapi yang sebetulnya guru-guru juga sudah tahu Anaknya sebenarnya. dia mau disekolahkan di sana. Iya. Kalau sekolah saya dulu ada memang Pi. Tempat yang untuk merokok itu ada bahkan disediakan sama bulenya itu rokok ketengan. Iya, masih zaman dulu tuh ketengan 50 rupiah suruhnya itu, ingat saya. Jadi begitu ke kantin, duluan sudah itu. Tempatnya itu cuman berapa persegi gitu aja, cuma tuh 3 orang 4 orang. Nah ternyata pas kita mau merokok di situ, sudah ada guru di situ merokok, cuman pakai ini apa namanya? Kayak modelannya ojek itu, yang sampai sini cadar apa itu? Oh, pakai kayak masker gitu. Ah iya. Nah, kan dulu kan belum ada HP. Iya, belum ada HP, jadi koran aja. Dia tuh koran aja gini, cuma matanya aja lagi gini. Jadi kita tuh merokok di sampingnya itu. Begitu sudah selesai merokok, lonceng berbunyi kan. Begitu dibuka maskernya, anunya apa? Cadarnya itu jadi kita Cadar. Hah? Slayer. Apa sih ya? Aku nggak tahu. tutup Selayar. Ya, aku taunya namanya cadar. Kayaknya dia Iya kan? keingetan ahwat-ahwat cadar. Iya, aku taunya cadar kan. Ukti. Selesai merokok, dibuka lah sudah anunya itu kan, yang tadi kamu sebut itu ya, tidak tahu apa. Dibuka, bagus ya, kerjamu begini aja ya. Habis itu tabok. Belum Pak, belum. Guru BK itu. Jadi begitu selesai dia ngomong begitu, sudah dibawa saya ke kantornya. Ke ruangannya kan bertiga. Pindah ruangan apa? Nah, itu sudah dipanggil orang tuanya surat itu, ya kan? Nah, surat panggil, dia panggilkan ojek sudah mana mau. Ojek lagi sasarannya. Masih mending gitu. Kalau ini pengalaman SMP kok nggak salah ya. SMP tuh tangan diikat ya. Kalau ketahuan ngerokok ya, tangan diikat. Mulut tuh ditempel. Iya, Rokok. sama. Dulu di Rokok SMP ada tuh sampai 5 batang gitu kan, baru dibakar. Baru dibakar. Ngebul banget itu. Iya. Jadi Jadi sampai pep dong. Iya. Iya, jadi kalah vape gitu. Kalah. Jadi rokok yang harusnya cuman Habis itu diskos lagi. Gini. Baru rokoknya rokok kretek. Rokok kretek. Waduh, Soalnya kretek Samsung. Bibir gede-gede semua itu. Saya Samsung. Kalau kretek kan melepuh lah ya. Kalau Samsung bukan anu lagi, jengat langsung bibir ini. Wih, tembakau-tembakonya Nah, masuk mungkin dong. kalau sekarang juga kayaknya sih seperti itu ya hukumannya, tapi agak kesadisan kita dulu. Kalau di zaman tahun 2000-an ya, 2002 2003 itu ya itu kalau ketahuan itu rokok tuh full banget di sini, baru dibakar, tangan diikat. Iya. Wah, sadis kan. Kalau sekarang kena apa? Komisi Perlindungan Anak. Iya. Oh, tapi enggak Pak. Masuk. Di SMP anak saya kemarin itu panggil orang tuanya diskors. Padahal di luar jam sekolah, jadi nggak boleh. Dipanggil. Iya, diskors. Tapi kalau itu ke SMP ya, kalau di SMP Ya saya juga gimmick doang kan di skor. enggak, diskors betul karena satu kelas anak saya. Oh gitu. Diskors dia. Ya bagus gitu. Iya. Jangan tiba-tiba Diskors. begini habis dihukum
langsung dapat surat viral ya. Enggak diskors. Tapi Itu kalau ada kita- 2 orang. tapi kalau- Yang satu malah diberhentikan. Oh, gitu. Karena sampai tengah malam dia nongkrong di kafe. Nah, Tapi memang ada sih perbedaannya juga sih zaman kita dulu sama sekarang ya. Kalau kita dulu di sekolah dimarahin guru ya kita anggap sudah kayak orang tua kan. Iya. Jadi kita ya nurut gitu loh. Kalau sekarang kayaknya perubahannya ya dimarahin di sekolah, kasihan gurunya juga begitu selesai pulang sekolah kan. Iya, viral. Jadi viral lagi. Viral dan ya itu memang yang miris ya kalau sekarang. Kalau sekarang Jadi guru mau tindak tegas, kita dulu itu Serba sampai salah, ya, jadi. rokok tuh ngebul banget Iya. di mulut sampai kalau bisa mulutnya tuh penuh rokok ditambah petasan. Pernah nggak sih bikin ini? Enggak pernah sih. kalau kita dulu Kalau dulu itu SMP, Itu itu teman saya sih yang kedapetan ya ngerokok itu ada 2 orang, betul-betul 5 itu masuk itu. Tapi kalau STM ya tahu sendiri kan STM Pangeran kan, pokoknya sudah bunyi lonceng teng, kantin tuh ngerokok semua sudah. Guru udah ada lewat aja. akhirnya kesebut juga nama sekolah ya. Akhirnya kesebut Ketahuan ya. setelah dipendam dari tadi. Pantesan ini kalau mantan mana ini kayak preman gini. Jadi guru-guru STM Pangeran ini alumninya Bu. Sama biasa kalau makan di kantin tuh kan yang tren itu Salome. Salome lelenya bawa banyak tuh kan. Udah, beli cucukan le, hitungnya. Masih ingat lelenya, masih ingat? Ingat lele. Bayar Ki kalau ingat. Bayar. Tapi sudah pindah le. Dosa, Ki, dosa, Ki. Dosa. Kamu juga Pi. Iya. Kamu makan 5 bayar 3 bayar loh. Pi. Tapi yang lebih parah lagi, Pak Ito. Makan besar nggak bayar-bayar. Nah, lebih parah lagi kan. Itu masih mending yang kecil-kecil ya. Iya, kecil bayar ambil 5 bayar 3. Itu makan besar tuh dulu apa? Ingatku. Jadi pagi jam olahraga terlambat saya datang. Ya kan? Paling sering sih kalau jam olahraga. Ya, terlambat saya datang, saya lewat pagar, Pi. Begitu lewat pagar, lonceng kan tinggi, Pi. Itu kan ada model anunya besi-besi yang anu yang bengkok-bengkok itu. Begitu saya kan celana pendek masih kan SMP itu kan. Begitu saya SMP, loncat, ya. nyangkut, Pi. Robek Untung dong. nggak ada HP. Kalau ada HP viral saya itu. Iya kan? Nah, begitu nyangkut robek celana ini, tapi tersangkut aku 30. Iya kan? Dengan begini. Sampai jam istirahat Pi, aku di situ, Pi. Nggak ada yang nolongin. Betulan, nggak ada yang nolongin, Pi. Jadi robek celana ini. Iya kan? Jadi tergantung. Nah, iya tergantung. Udah digerubudin semut lain. Enggak lah, Pak. Tergantung dia apa itu, Pak, beton begini nah, ya kan? Begitu jam istirahat, baru aku ketahuan, Pi. Bayangkan itu. Dari jam 7:30 pagi sampai jam berapa dulu istirahat? Jam 12. Enggak, jam 10 kan sekali aja istirahat. Jam 10. Jam 10. 10. Begitu ketahuan sama anak-anak, cuma anak itu udah berani ngomong. Jadi ya dibiarkan aja aku. Begitu ada guru satu Pi mau ke toilet, baru aku ketawa. Bingung dong gurunya. Iya, Dia mau panggil semua guru-guru tuh Pi dilihat. Untung udah ada HP, kalau ada HP viral saya tuh. Betulan, ada HP bagus. Iya, viral betulan. Karena zaman dulu kan masih bunyinya. Iya. Masih bunyi ngik gitu. Zaman dulu juga masih Enggak ada handphone sih. Nggak ada handphone, nggak ada. Zaman dulu masih pager. pager ya. Ada CCTV Pager. dulu. Itu tahun 99 itu, 98 ke 99. Nggak ada HP. Kan kalau zamanku sama Pak Dodi sudah ada HP tapi masih HP. Ah, ini saya ingat Ya, nih. masih Waktu Nokia. zaman masih punya HP ya. Nah, jadi gini. Itu kan yang punya HP itu kan biasanya yang pegang cewek-cewek kan. Dia tuh mesti getar, yang dulu getaran ngeri kan? Iya, ngeri. Oh, itu. Kalau kita taruh di sini Iya. nyaring gitu ya. Bunyinya gig gitu bunyinya kan. Dia dong pegang HP juga kan. Ini satu orang ini masukin di kantongnya cewek. Telepon dong, getar. Teriak dia. Ini punya kerjaan. Bunyi dong getar-getar. Dia bilang, gimana rasanya? Langsung ditabok. Itu arahan dari beliau. Jadi otaknya semua ini adalah beliau. Itu kenangan-kenangan yang mungkin dulu kalau kita ceritakan sekarang bisa berulang lagi ya. Ya, bakal nggak ada habisnya kadang-kadang. Iya, Kan? dan sampai punya punya istri, punya anak itu ngumpul itu bisa jadi bahan ceritaan. Tapi saya tutupin si aibnya malah. Iya. Lebih banyak aib antum dong. Ya, alhamdulillah obrolan
hari ini kita menjadi obrolan yang penuh tidak berfaedah. Tapi bisa untuk orang tua gimana sih anak Ya. nanti ya kan. Nanti kita cara mengatasinya nanti kan. Betul. Nanti kita akan sambung lagi setelah break. Nanti setelah break ini kita sambung lagi obrolan yang kurang berfaedah ini menjadi bermanfaat. Dari yang tidak berfaedah menjadi bermanfaat setelah break hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan 3 orang narasumber yang tidak jelas ini. Yang satu bisa dikatakan mahasiswa tapi siswa tapi siswa abadi. Yang satunya lagi dikatakan pengangguran abadi juga nggak tahu. Yang satunya lagi nih, aduh ini ketua kelas saya nih, ketua kelas abadi apa bukan nih? Oke. Untung satu kelasnya satu periode aja. Iya, satu periode. Yang lain kapok sudah milih mungkin. Bukan, sebenarnya kalau beliau jadi ketua kelas di zaman dulu itu enak banget. Kenapa? Bebas. Aturannya longgar ya, Pak? Iya. Bebas mau ngapain aja. Jadi kalau nggak ada guru, yang lain tidur, ada yang jaga depan pintu. Nah, paling enak itu gini, gurunya nggak pernah negur. Semua gurunya lagi ngejelasin, orangnya pada tidur. Gimana ketua kelasnya pada tidur juga kan? Oke. Saya mau tanya satu-satu nih tentang waktu di zaman sekolah ya. Kalau Pak Ito dulu, kalau Kak Ito dulu sekolahnya sering bolosnya di mana? Sering bolos kalau zaman dulu tuh banyak ke pantai, Pak ya. Pantai ya? Ya. Sasa. Iyalah, dulu kan Jadi- masih zamannya batu-batu itu loh. Jadi Ya, ingat. wah. Masih diingat. Ini aku aja Iyalah. kepikiran dulu Tahu nggak batu-batu pada tahu nggak? Ada yang tahu kan? Kan tahu ya. Ada yang tahu. Tahu nggak? Tahu nggak? Sekolah ini benua patra. Lo nggak tahu? Oh, Nara ketahuan. Ah, Nara. Oh, Kanara ya, Kanara ya, tahu. Tahu. Rega tahu nggak? Oh, Tahu dong. Aslinya kalau Berarti itu paling gini. sering berarti Enggak, hantu. dia absen penunggunya, sekolah di penunggunya. sana dia. Ada SHMO di sana nggak? Udah pasang batok. Ada sertifikatnya. Ada nama Rega. Yang paling atas. Iya, ada tanda tangannya. Ada batokmu di sana nggak? di batu-batu. Itu gimana keadaannya sana? Jelek sekarang. Jelek sekarang. Oh, curiga dia panggil ini. Zaman dulu rame sana itu, Pak. Iya. Iya, kalau bolos pasti banyak di situ. Apalagi kalau Sabtu. Ya. Ya, betul, batu-batu. Itu Pak Ito jadi sering situ ya, di Sering. batu-batu ya. Iya. Batu-batu Seminggu kadang itu 2 kali saya. Dia ada karang gitu ya, karang di bawah karang. Terus di atas itu Tempat duduk. Tempat duduk. Iya. Bukan tempat mesum kan? Di batu-batu Bukan. sambil nulis. Tergantung orangnya aja di situ. Diary. Oh jadi kalau itu saya ingat-ingat. Jadi waktu itu pertama kali kan tahu batu-batu itu pas ke Benua Patra, pas lagi ada apa namanya parade band, festival band. Yo anak band. Iya. Anak band. Basis. Bener. Berantem apa ya? Basis kabel. Nah jadi nggak tahu kan, pas ngeliat oh di belakang itu ada karang-karang gitu kan, naik ke atas, manjat, nanya. Tahu dong pas naik ke atas, yang lihat penampakannya. Apa? Pikirannya kemana ini? Nah, soalnya kita zaman itu memang kita menyaksikan gitu kan, Bang. Iya. Banyak yang menyaksikan apa yang lakuin? Pelaku. Tahu. Rega lagi. Rega. Jangan. Pasti Rega itu. Rega paling sering. Nah itu, jadi emang apa ya, tempat itu memang berkesan ya buat anak Iya. sekolah ya. Kalau di Zaman dulu Balikpapan. berkesan Betul, betul. Bang. Iya. Tepatnya di Balikpapan tuh ada namanya Benua Patra, itu di belakang itu ada namanya batu-batu. Ya, Itu tempat dulu karang. terkenalnya batu-batu, bukan Benua Patra. Ya. Batu-batu. Ah. Sekarang udah tutup ya? Oh, Terlalu banyak kayaknya. Iya. Oh itu. Nara tahu. Terlalu banyak soalnya di Oh, situ berarti sudah. Nara masih sering ngunjungin. Reuni di sana. tapi teman saya pernah tenggelam loh di situ. Oh jangan-jangan waktu saya manjat itu kelihatan Nara itu. Pokoknya kalau sudah paling puncak, kita lihat ke bawah, pohon goyang sendiri, tidak ada angin. Nah, itu sudah itu berbahaya itu. Dia apa Iya. sih? Itu Rega itu, Rega. Rega. Aku beri pemahaman ya. Iya. Itu Jangan beda goyang-goyang. pemahaman. Jangan. Itu goyang-goyang itu ada yang ngambil buah. Ya, biasanya ada yang nyolong buah gitu kan. Ya, ada yang petik bukan buah. bukan
Bukan. Ada memang dulu Pi, rumput berbuah. Nah, pikirannya kalian kemana-mana. Pikiran kalian terlalu kemana-mana. Emang pohon ada buahnya. Ini rumput Pi, bukan pohon, rumput. Tapi Nah, ada gini. Waktu saya orang ini ya dari Buton ya, dari Buton itu beliau pernah cerita. Anak-anak, dia bilang begitu kan. Anak-anak, kamu tahu tidak di sana ada apa? Ngomong bahasanya gitu ya. Iya, orangnya orang. Anak. Kok ada pohon seko goyang-goyang? Ternyata ada orang. Ada pohon seko goyang-goyang. Ada apa? Ada kelinci nih orang. Kelinci. Makanya- Jangan menjurus ya, jangan menjurus. Makanya Pi, saya tuh kepingin ikut Pak Dodi ke Jakarta. Kepingin ketemu Ebit GAD. Kan ada lagunya, tanya pada rumput yang bergoyang. Nah, Yang itu memang setelah rumput itu bergoyang, orang itu pergi. Ini- Saya bertanya, ndak pernah ada jawaban, Pi. Sampai detik ini. Masa dibayar ya? Nah, makanya saya kalau Pak Dodi mau ke Jakarta, saya mau ikut gitu loh. Mau ketemu Ebit GAD. Masa rumput itu dikasih uang Ini rokok? kayaknya sekarang harus Buat kita tutup cut mulut. ini. Tutup mulut. Iya, sampai sekarang saya nggak tahu jawabannya apa itu. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Angkat aja lah sudah. Nanti kejeblosan nih bahaya. Kita bisa di Rumput bergoyang itu kan banyak artinya. Iya. Pikiran kalian aja. Nah, ini kemana-mana. perasaan Termasuk tadi- pikiranku ini tadi sebetulnya. Perasaan kan tadi nanyanya itu kalau bolos kemana ya? Tapi Iya. ini udah mengembang kemana-mana. Kayaknya kita harus melarikan ke arah yang lebih positif ini. Ini udah mulai. Pak itu sih. Tapi untungannya tempat itu ditutup, Pak. Udah tutup ya. Untungannya Tutup sekarang nggak? Kayaknya kalian ini bolosnya kalau kita tanya bolosnya kemana tetapnya satu Saya ya sih tempatnya. enggak, Pak. Pelariannya Bisa satu, juga. Pak. Pelariannya satu. Bioskop Gelora. Sama-sama. weh. Enggak juga. Kalau saya Iya. dulu enggak, Pak. Oh iya. Bioskop Gelora pelariannya. Kalau kami di Pangeran tuh, ya angkatan saya ya, rata-rata kita ke Bukit Sion. Oh enggak. Kalau mau kamu nih rata-rata paling larinya ke bioskop Antasari. Tutup kan sudah. Oh tutup. Tutup. Tua banget kelihatan banget tuanya gitu loh kalau Pak Bebas ke Antasari. Lo antum kok tahu, aneh aja nggak tahu. Antum lebih tua berarti. Iya. Kan sudah tutup jam Masa itu. tutup? Sudah tutup. Padahal pengen ngerasain. Terakhir tuh Gelora yang tutup ya. Terakhir Gelora kan. Itu baru dijadikan buka- tempat buka parkiran baru itu lagi. sekarang. Enggak, baru buka sementara. Tolong ya jangan bahas yang itu udah tua banget tuh kelihatan banget tuanya gitu loh. Iya, saya sudah pas tutup. Kelihatan kan Kan saya kalian masih umurnya muda. berapa gitu. Kayak itu enggak tahu. Berarti gitu ya. Masih sekolah. Kalau Riki di mana Riki? Kalau SMP, Pak. Kalau SMP batu-batu. SMA. Rata-rata kalau STM ya di kalau nggak di batu-batu juga sama di Bukit Sion rata-rata gitu. Bukit Sion itu di mana? Gunung Malang. Gunung Malang tuh, Pak. Gunung Yang Malang, di ya? puncak itu nah. Memang kalian expert ya. Enggak, dia Saya mau ngeliatin gardunya PLN. Oh, dekat gereja tuh ya? Ya. Iya. Oh, tempat yang Kok aku yang sampai jawab? sampai ada kafe loh. di situ. Tahu juga dong aku. Asal kafe Pangeran gitu. Iya kah? Iya, Ya, pokoknya di situ dulu itu. Dekatnya base tuh kan? Heeh. Oh iya. Kalau Kata antum best tuh. kalau Kemana Bang ya? Kopi kemana? Paling dia jauh-jauh. Melawai 2. Melawai mana? Melawai Nah, 2. dia Melawai mainnya. ya. Iya kan? Melawai ya. Kalau tadi rumput bergoyang kan, Ah. kalau ini mobil bergoyang. Waduh, bahaya. Kalau mobil bergoyang. Kalau rumput bergoyang dari angin bisa, Pi. Tapi kalau mobil Enggak, mudahan istri berat loh mobil. Berat nih mobil. Kalau rumput masih bisa ada angin, hembusan angin bergoyang dia. Bukan. Ini dari sekolah emang yang rusuh. Emang paling rusuh. Iya. Bukan. Dia kan suka musik jak jeduk, musik jak jeduk. Saking bagusnya soundnya, sampai mobilnya goyang-goyang. Tapi belum pernah, Pak. Tapi yang Masalahnya goyangnya itu di Gunung Debs. tahu nggak? Enggak lah, enggak. Nah, Dia buat jangan itu, ditiru Pak. ya, adik-adik. Jangan ditiru. Tapi kalau mau belajar boleh. Belajar yang Jadi benar gini, di sekolah. Belajar yang benar Di sekolah. Nah, tapi bukan di kalau di kayak di Gunung Debs kan pemandangannya kan bagus. Bagus, Kalau mau sambil belajar kan tidak ada masalah kan Iya. tuh. Tapi yang bisa terbuka buku itu pas Nah, angin tuh tutup. kalau dia dengerin musik nyaring-nyaring di Gunung Blut nggak ada orang, nggak Iya. kedengeran kan, aman dia nggak ada yang marahin. Aman. Coba kalau di kampung, Ditutup sudah, Pak. bukan diarak dia. Dia. Nggak bisa belajar kalau di situ, Pi. Iya kan? gitu. Kanan kiri pasti ribut, Pi. Iya. Enggak juga sih sebenarnya. Iya, pasti ada sebelahmu mobil lagi. Nggak mungkin kamu sendirian di situ. Nggak mungkin, aku yakin. Iya kan? Rame menikmati pemandangan. Nggak mungkin, aku yakin. Piu perbukitan kan? Kan itu view-nya perbukitan bener kan?
iya. Pasti jarak berapa meter ada lagi teman di sebelah. Ya kan? Bohong kalau enggak? Iya, tapi kan view-nya perbukitan kan bagus. Iya sih betul. Iya. Emang. Nanti besoknya dia absen. Mau kemarin ada ndak ya? Jadi sama-sama ya kan. Ya, yang jadi masalah itu kalau kita bersampingan gitu kan. Nah kita kan gak enak sebelahnya kan? Iya. Gak enak sampingan. Nah, masalahnya ini perlu garis Bukan. Kalau kita bersampingan, ini antum berarti juga. Iya kan? Pasti jaga jarak lah. Iya. Mengibaratkan gitu kan, saya dulu nggak punya mobil, Iya. tapi pinjem. Nah, yang kenapa dia tahu? Karena kan mantan tukang parkir. Dia ngarahin. Bisa kamu di sini ya. Masa kamu aja nggak aman. takut? Udah dipetak-petakin. Masa kamu udah ingat aku? Di sini aja aman. Di sini aman. Iya. Kalau kamu masuk kan selalu nggak ada, tapi begitu keluar pasti ada sumpritan kan? Kalau di sana takutnya ada warga. Ada uang keamanan ya kan? Uang keamanan ada kan? Bicaraannya nggak tahu kemana. Ini obrolan apa ini? Oke, itu tadi kalau kita bolos ya, kebanyakan yang bolos itu Kebanyakan ke bioskop iya, sih. Bioskop ya. Bioskop. Bioskop. Kalau dulu pantai dulu sering ya. Pantai, bioskop ya zaman dulu kan Gelora lagi jaya-jayanya ya. Iya. Masih jaya-jayanya kan. Kalau dulu. Nah, kalau misalnya nih, biasanya kan kalau kita anak-anak sekolah itu yang paling ditunggu malam minggu kan. Ya. Iya. Benar nggak sih yang kalian malam minggu nggak? Nah, Jadi curiga tiap malam minggu semua ini. jangan-jangan. Malam Nah. Jumat kalau kerja di sini. Nah, kalau di sini Oh, iya. Jumat. Kalau di Sadina malam Jumat. Nah, pertanyaannya, waktu kalian misalnya malam minggu, kan dia tunggu-tunggu banget nih. Nah, kalian tuh biasanya plannya apa aja? Melawai. Kak itu apa? Kalau zaman saya dulu rombongan ya satu kampung itu, bukan satu kampung sih beberapa anak aja. Pasti tunggu mobil pickup Pak di pinggir jalan. Ketahuan banget ya, tua banget deh. Mobil pickup gitu. Loh iya, nebeng Iya, ke iya. monumen. Monumen. Iya. Bukan Melawai dulu enggak ada. Melawai belum ada. Monumen ya, men. Itu tahun kapan itu? Enggak tahu tahun kapan. Kaito Udah ini, kelihatan. Kaito ini kelihatannya memang sekarang muda, tapi dia kalau upacara 17-an, dia di paling depan, baratnya coklat, veteran ini. Veteran dong. Udah veteran. Monumen dulu zaman dulu bagus loh. Zaman dulu. Iya, Masih ada zaman dulu patung-patung bagus. pahlawan loh zaman Tapi dulu. Melawai sudah ada. Hah? Sudah ada Melawai. Belum Melawai belum. Belum. Melawai ya. Masih Tua monumen. banget berarti dong mana. Dia sekolah sebelum Masehi. Iya, yang jadi pertanyaan sekarang kan masih pakai baju sekolah ya. Melawai itu belum ada itu. Repot urusan Iya. Oh gini. Kenapa saya masih bisa pakai begini? Gini, dia nih mungkin waktu sekolah kan bolos mungkin dia ke monumen ketiduran, dia bangun itu sudah di era yang sekarang ini. Iya, dia ditidurkan sebenarnya, makanya dia bingung, dia nyari gurunya siapa. Makanya dia jangan-jangan dia yang ada di surat Al-Kahfi kayaknya dia sih. Iya. Jadi dia ditidurkan di gua itu. Nah begitu dia keluar dia bingung. Ini di mana? Enggak, enggak. Memang guru itu memang harus patut dicontoh memang. Guru itu. Guru Makanya yang saya mau mana? jadi guru. Sebenarnya saya mau jadi Sebenarnya. guru. Iya, Sebenarnya. Sebenarnya jadi Makanya saya itu nunggu guru saya ini pensiun, pensiun. Nah, makanya kalau guru saya pensiun itu saya mau gantikan dia gitu loh. Saya lepas ini jadi ganti guru, baju guru. pantesan sampai sekarang masih pakai Iya. baju sekolah ya, supaya Iya. nungguin guru ya. Iya, anda pensiun. Kayak apa? Tapi ini ada surat lulusnya ada. Enggak ada sih belum. Ini namanya juga kan siswa abadi. Dia tertidur, dia ini ashabul kahfi. Iya. Cuma Beliau soal ini- pemecatan aja dia. Beliau ini ashabul kahfi, tertidur di monumen, dibangun udah di era sekarang. Dulu bagus loh monumen itu. Tuh, dia masih Ada dulu pahlawan- lagi. pahlawan. Jadi kalau malam minggu mainnya ke Wih, paling ramai di situ, Pak. Monumen. monumen. Monumen itu paling ramai sudah. Sampai patungan rubuh sudah sekarang. Iya, saking rubuhnya saking banyaknya warga yang ke situ, Pak. Iya, kan dulu kan ada lorong-lorongnya. Bukan karena rumputnya bergoyang ya, bukan? Bukan, Pak, bukan. Beda itu beda lagi. Beda lagi tuh, Pak. Beda. Kalau Kang Diki, Kalau saya dulu karena nggak punya motor ya, biasa kan kalau diajak aja, kalau diajak baru malam mingguan. ya. Tapi kalau saya sih biasanya nunggu minggunya, karena dulu kan ada namanya minggu sore tuh. Iya. Masih ada zaman minggu sore. Hah? Masih ada kan? Sampai sekarang mixer di Lakmer. Oh lain. Di Borneo namanya dulu.
Waduh. Oh dengar tuh, baru dengar. Borneo. Banyak tua banget tuh. Baru dengar lagi zaman. curiga lebih tua lagi. Itu satu gua, iya. Satu gua. Nggak ada dulu kan? Bukan Minggu sore satu di satu Borneo, duluan. di Hotel Dusit itu loh. Hah? Di Hotel Dusit. Oh iya. Oh di belakang pantai itu kah? Pantai belakang. Saya aja nggak tahu tuh, berarti lebih tua lagi tuh. Nggak ada dulu di pantai belakang waktu zaman dulu dulu. juga tuh Dusit. Kelasnya anak sekolah itu kita dari jam 3 ya kalau nggak salah. Ya? Jam 3 Nggak sampai tahu jam 7 kalau nggak salah. Jadi ada Ngopi, Iya. ngopi. Sampai dingin tuh kopinya. jam 3 sampai jam 7. Ada air kembangnya enggak? Udah ada kopi, udah ada air putih. Merokok retek. Ketahuan betul ya orang tua ya. Kopinya kayak gini. Kalau sekarang Starbucks, boleh sebenarnya nggak sih? Kopi kenangan. Nggak disponsorin tuh. Mana tahu kan denger ini kan disponsorin ya kan. Kalau ada jajan sini Starbucks atau kopi kenangan. Bo, ada temanmu di sini, Bo, Hitman, Bo. Ya Hitman, silakan Pak Gabo. Ya seru ya, emang di zaman waktu masih sekolah itu emang betul masa-masa. Kan ada sekolahnya ya, masa-masa paling indah, masa-masa di SMA. SMA lo ya, bukan SMK berarti. SMA sih. Yang paling keinget sampai sekarang tuh SMA. Iya, masa-masa paling SMA. indah. SMA ya? Masa-masa. Dia nyanyi ya? Nggak ada SMK. Lagunya dia tua banget lagi. Itu kan. Sekarang kan masih ada. Oh, masih. lagunya. Di reshuffle kan? Iya. Itu. Kalau saya lihat ini kan, teman-teman ini kan masa SMA-nya sekolah ini ya. Ceritanya ini masih nggak jelas gitu. Sebenarnya mau saya pertanyakan ini apa sih manfaat di sekolah buat kalian ini? Nggak ada sebetulnya. Atau Pak Ito deh. Jangan manfaatin sekolahnya. Kak Ito apa manfaatnya buat sekolah? Saya rasa dia dia bermanfaat banget sebenarnya, bukan nggak bermanfaat. Kalau Kan dia- sampai sekarang dipakai tuh baju sekolah. Bermanfaat. Kalau dia mungkin ditanya mungkin ke sekolahnya yang nanya manfaatnya Pak Ito ini apa? Terbalik nanyanya. Nara terbalik. Apa manfaat sekolah buat Pak Ito? Menurut Pak Ito ya ini gini, ini serius deh, serius. Iya. Jadi ini buat sebenarnya sebelum kita dicekal KPI ya. Dicekal Jadi- KPI, lebih baik kita perbaiki sekarang. Oke. Kita luruskan ini. Kita luruskan. Jadi buat yang nonton live ini, manfaat sekolah itu intinya satu, membantu orang tua sih. Kalau kita benar-benar di sekolah itu istilahnya tekun belajar, ujung-ujungnya kan kita sendiri yang nikmatin ya kan. Orang tua itu istilahnya mencarikan nafkah, mencarikan uang sekolah, ya kita harus betul-betul jangan kayak saya ya, jangan dicontoh. Tuh, kenapa kamu? Loh, Masih pakai baju sekolah. Masih pakai baju sekolah. Sedangkan Oh, Kapan iya, iya. membahagiakan orang Iya. tuanya gitu loh. sampai sekarang saya pakai baju sekolah Ngapain? nggak bisa membagikan orang tua. Betul. Nah, Tapi jadi- sudah bakti kan? Hah? Bakti membantu orang tua Iya. apa ya? Ya, nyusahin lah pakai baju sekolah terus dibiayain lah. biayain lah. Itu Jadi namanya ya, nyusahin. Hmm. harus betul-betul sekolah biar hidupnya bergelimang harta lah ya kan. Iya. Kalau Bisa betul-betul membanggakan sekolah, orang bisa tua. Pertama gini, orang tua, ya kan? ya, terutama hidupnya itu bisa bermanfaat untuk selain orang tua, keluarga, istri, nantinya yang punya suami atau Iya. istri bisa bermanfaat buat orang Orang lain. Dan doanya orang lain Ya. itu kalau kita bantu itu bisa membuat kita Lebih dibunahkan. membuat kita selamat dunia dan akhirat. Jadi Patuhi gurumu, hormati orang tuamu. ya betul. Iya. Dari Bang Riki. Sekolah, kalau saya sih sekolah banyak diprakteknya karena di STM sih. Ya. Yang berkesan saya pada saat mencari prakteknya. Karena kalau secara teori saya orangnya kurang suka membaca sih, tapi menyimak aja. Memang gitu ya. Menyimak. Jadi senang di Jadi, praktek waktu itu. praktisi ya jadi tapi kan memang itu awalnya dapatnya kan dari sekolah kan ya? Sekolah. bukan tiba-tiba cucuk langsung Nah, dan ini kan iya. pasti dari sekolah kan? Betul. Itu salah satu manfaat Iya. sebenarnya meskipun nanti di saat kita sudah bekerja pendidikan sekolah yang dulu kita abaikan itu pasti akan Pasti ada akan keluar. berguna keluar. Saya tipe orang praktisi ya. Tipe orang praktisi. Jadi saya kalau waktu disuruh belajar saya nggak suka belajar, tapi saya nyimak. Ya. Saya nyimak dan itu nggak pernah waktu pada saat ujian itu saya langsung ingat itu pasti ujian saya jelek.
tapi anehnya naik kelas gitu. Untungnya dulu naik kelas gitu. Biar urutan ke 42 tetap aja dari 43 siswa ya. Tetap aja yang penting satu yang ada nggak apa-apa. 42 yang kita. Nah, itu. Tapi setelah di dunia kerja memang itu terpakai, benar-benar terpakai. Dan terpakainya itu memang pada saya tuh aktual, ada sebagian itu aktual di lapangan. Memang kita harus improvisasi pada saat kita bekerja. Jadi ada ilmu baru yang kita terima, itu upgrade, namanya upgrade. Jadi kita dapat ilmu di sekolah itu sebagai dasar. Pada saat kita bekerja itu upgrading atau scale up bahasa bisnisnya sekarang. Jadi kita mengupgrade diri, karena orang yang nggak upgrade meskipun sudah mempunyai ilmu yang banyak itu nggak bakal bisa maju juga. Kenapa? Karena setiap zaman itu berbeda-beda ya. Setiap zaman itu teknisnya berbeda-beda. Mungkin dasarnya sama, tapi secara aktual pengerjaannya atau prakteknya itu mesti berbeda-beda, harus upgrade gitu. Kalau dengan Bang Opik gimana? Bang Opik, apa sih sebenarnya arti dari sekolah dalam hidupnya Bang Opik? Apa manfaatnya? Banyak sih sebenarnya kalau manfaat sekolah itu. Sebenarnya kita gini, terutama buat yang masih sekolah ya, terutama buat yang masih sekolah, selama kalian di sekolah itu manfaatkan waktunya itu sebaik-baiknya. Kalau memang di sekolah itu kan ibaratnya guru itu orang tua kita kedua kan. Di sekolah itu apapun yang disampaikan beliau itu didengarkan, karena insya Allah seperti tadi Kak Dodi bilang, itu nanti suatu saat akan bermanfaat di kehidupan kalian. Nah mungkin pada saat itu mungkin kalian kan berpikir masih senang-senang berpikir nasihat apa ini gitu loh. Tapi pada saat nanti sudah lulus itu pasti insya Allah berguna ilmunya itu kan. Jadi jangan anggap sepele. Jangan dianggap sepele. Memang secara tidak langsung itu tidak terlihat, tapi biasanya pada saat kita melakukan satu aktivitas pekerjaan itu bakal kita ingat, oh iya ternyata lu saya pernah disuruh kayak gini, ajarin kayak gini. Nah itu ya memang nggak dituntut ya semua orang tuh harus pintar, nggak dituntut, tapi semua orang itu harus berjuang, semua orang itu harus kreatif. Jadi kita nggak mesti harus pintar-pintar apa nggak penting itu. Nggak mungkin sebagian orang menganggap bahwa kalau kita nggak pintar itu nggak bisa jadi direktur misalnya, nggak bisa jadi profesor. Enggak. Jadi sebenarnya ilmu yang diajarkan guru kita yang di sekolah itu memang itu sebagai standarisasi atau dasarnya aja. Nanti dari dasar itu kita memang dituntut untuk mengembangkan sendiri. Jadi ada kadang mungkin di zaman kita waktu sekolah itu ada yang pinter banget anaknya, pinter banget. Tapi karena dia hanya mengandalkan apa yang dia terima pada saat itu dan tidak mengupgrade diri, tidak mengupdate ilmu, maka itu juga bakal nanti bukan sia-sia ya, tapi tidak maksimal pada saat kita melakukan urusan pekerjaan gitu. Jadi jangan sia-siakan hidup kalian. Kalau memang waktunya belajar ya belajar, waktunya main-main, waktunya kalian berinteraksi. Jangan berkecil hati kalau misalnya kita kurang pintar daripada teman yang lain. Bisa jadi orang yang kurang pintar ini karena dia punya niat yang besar, dia punya kemauan yang besar, dan dia punya motivasi yang besar, maka dia bisa jadi orang lebih sukses daripada teman-teman lain yang mungkin dalam akademisi pintar. Gitu. Betul. Jadi utamakan adab sebelum ilmu. Dan satu lagi Pak, pesan dari saya, kalau curhat jangan ke media sosial, curhat sama Allah, bawa sholat. Masya Allah. Kan sekarang kebanyakan kan kalau curhat kan di medsos ya kan. Nah,
Kalau doa mungkin ya beliau soal yang Jadi itu curhat doa. sama yang maha kuasa ya kan, meminta lah ya kan. Ini yang ngomong barusan bukan Pak Ito. Iya. Ya. Serba salah saya ini. Sama satu yang tadi dia nyanyikan kalau saya bilang sih salah. Hormati gurumu, sayangi temanmu kan. Kalau saya bilang lagu itu salah. Salah. Jadi, Hah? oloki gurumu, tendangi teman. Kalau hormati guru tuh harus, geng, karena dia kan lebih tua. Kalau sayangin temanmu salah kamu, geng. Iya, nanti bukan Iya, murid pacaran. disayangin. Kalau zamanku dulu enggak ada itu, Ki. Hah? Oloki gurumu, tendangi temanmu. Jangan ditiru, jangan ditiru. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Jadi benar tadi kata Pak Ito. Jadi kalau kita sekarang ini kan zaman sosial media, jadi jangan curhat itu ke sosial media. Kenapa? Karena kalau kita ke sosial media itu kan banyak kepala ya, banyak pemikiran. Jadi ada pro dan kontra. Nah, kebanyakan yang kita insight yang kita terima itu insight negatif. Kebanyakan insight negatif, yang positifnya kalah. Akhirnya apa? Yang tadinya harusnya tidak berkembang kemana-mana, tidak negatif, harusnya hanya di ranah itu, akhirnya berkembang kemana-mana menjadi satu hal yang mudarat, hal yang buruk. Nah itu sebaiknya apa? Sebaik-baiknya tempat curhat, tempat berlindung itu adalah Allah. kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan curhat sama manusia ya. Betul. Jangan bersandar kepada manusia. Ya. Jangan menggantungkan diri terhadap manusia, karena pada saat kita menggantungkan diri terhadap manusia, maka kecewaan yang kita terima. Tapi kalau kita bersandar menyandarkan diri terhadap Allah, bergantung terhadap Allah, maka tidak ada kecewanya kita. Apa yang dikasihkan Allah itu yang terbaik buat kita. Pasti terbaik, nggak mungkin Allah salah. Kalau Allah salah, semuanya juga salah. Nggak mungkin, karena Allah yang menciptakan kita. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang terbaik. Mungkin menurut kita itu nggak baik. Nah, menurut kita nggak baik itu biasanya bisikan-bisikan setan. Nggak mungkin apa yang dikasih Allah itu nggak baik, nggak mungkin. Ya. Jadi itu pelajaran yang kita bisa petik hari ini, bahwa kenapa kita adakan podcast ini. Kita adakan, pertama ingin menghibur teman-teman, yang kedua mudah-mudahan menjadi edukasi, yang ketiga menjadi insight baru, pengalaman baru buat teman-teman. Kita juga belajar dari pengalaman teman-teman yang sudah lebih senior di sini. Mudah-mudahan untuk kaum Z milenial, kaum milenial, teman-teman yang old atau teman-teman yang sekarang lagi kaum apa? Zilenial tadi. Nah, ya kaum yang nanti kedepannya itu akan menjadi orang-orang hebat. Ini mudah-mudahan menjadi insight baru buat teman-teman. Selain itu, ini konten juga untuk menghibur, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk menonton. Jangan dilaporin ke KPA ya. Tak kasihan nanti anak istrinya gimana nih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya, podcast Gibah Gelitik hari ini bersama hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.